Perkenalkan, nama saya Ika Rodiarni Saragi dari kelas D3 SI 4403. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan pengujian black box terhadap aplikasi Good Doctor. Aplikasi Good Doctor adalah aplikasi yang memberikan kemudahan pelayanan kesehatan telemedis bagi keluarga Indonesia. Aplikasi Good Doctor menghadirkan solusi layanan kesehatan lengkap selama 24 jam melalui fitur konsultasi kesehatan, layanan pembelian obat dan produk kesehatan, dan artikel kesehatan. Untuk bagian pertama, kita akan membahas implementasi aplikasi. Di sini terdapat beberapa halaman ataupun fitur pada aplikasi Good Doctor. Untuk yang pertama, halaman login dan daftar. Pada halaman login dan daftar, pengguna akan login ataupun daftar menggunakan nomor telepon. Jika nomor telepon sudah diisi, maka pengguna akan menerima kode verifikasi melalui SMS dan pengguna akan melakukan verifikasi pada halaman verifikasi. Yang kedua, halaman home. Pada halaman home, pengguna akan dapat melihat semua layanan yang ada dalam aplikasi Good Doctor. Dan pada halaman ini juga, pengguna dapat menggunakan fitur pencarian. Yang ketiga, ada halaman keranjang dan check out. Pada halaman keranjang, pengguna akan memilih produk yang akan dipesan dan pengguna akan beralih ke halaman check out, dan di sini pengguna akan mengisi alamat pengiriman produk, dan setelah itu pengguna akan memilih metode pembayaran dan melakukan konfirmasi pemesanan. Yang kedua adalah hasil pengujian black box testing terhadap aplikasi Good Doctor. Di sini saya membagikan beberapa pengujian terhadap setiap halaman pada aplikasi Good Doctor. Untuk yang pertama, pengujian pada form login. Untuk test case description-nya ada 4. Yang pertama, nomor telepon tidak diisi dan kotak centang dikosongkan, lalu klik lanjutkan. Untuk test case-nya, nomor telepon kosong, kotak centang kosong. Expected result, button lanjutkan tidak bisa diklik. Untuk actual result-nya, button lanjutkan tidak bisa diklik dan statusnya valid. Yang kedua, nomor telepon diisi dengan digit kurang dari 7 digit dan kotak centang kosong, lalu klik lanjutkan. Untuk test case-nya, nomor telepon 081345, kotak centang kosong. Expected result, sistem menolak dan menampilkan pesan, mohon pastikan nomor telepon Anda benar. Dan untuk actual result-nya, sistem menolak dan menampilkan pesan, mohon pastikan angka yang dimasukkan jumlahnya tidak kurang dari 7, status valid. Yang ketiga, nomor telepon diisi dengan jumlah digit 11-13 digit dan kotak centang kosong, lalu klik lanjutkan. Untuk nomor teleponnya 81246782930, kotak centang kosong. Expected result, sistem menolak. Actual result, button lanjutkan tidak bisa diklik dan status valid. Yang terakhir, nomor telepon diisi dengan jumlah digit 11-13 digit dan kotak centang dicentang, lalu klik lanjutkan. Untuk test case-nya, nomor telepon 81246782930, kotak centang dicentang. Untuk expected result-nya, sistem menerima akses, dan actual result, sistem menerima akses login dan kemudian menampilkan form verifikasi dan statusnya valid. Yang kedua, pengujian pada form verifikasi. Untuk test case description-nya ada 3. Yang pertama, nomor verifikasi tidak diisi, lalu klik verifikasi. Untuk test case-nya, kode verifikasi kosong. Dan expected result, button verifikasi tidak bisa diklik. Dan untuk actual result-nya, button verifikasi tidak bisa diklik dan status valid. Yang kedua, nomor verifikasi diisi tidak sesuai dengan nomor verifikasi yang diterima, lalu klik verifikasi. Untuk test case-nya, kode verifikasi 873452. Expected result-nya, akses ditolak dan memberikan pesan mohon cek ulang dan coba lagi. Dan untuk actual result, akses ditolak dan memberikan pesan kode verifikasi keliru, mohon cek ulang dan coba lagi, status valid. Yang terakhir, nomor verifikasi diisi dengan nomor verifikasi yang diterima. Lalu klik verifikasi. Untuk test case-nya, kode verifikasi 59
4076. Expected result, sistem menerima akses verifikasi dan beralih ke halaman home aplikasi. Actual resultnya, sistem menerima akses verifikasi dan beralih ke halaman home aplikasi. Status valid. Yang ketiga, pengujian pada fitur pencarian. Di sini terdapat dua test case description. Yang pertama, kolom pencarian tidak diisi lalu klik cari. Test case-nya pencarian kosong. Kemudian expected result-nya tidak ada data yang ditampilkan. Actual result tidak ada data yang ditampilkan dan statusnya valid. Yang kedua, kolom pencarian diisi lalu klik cari. Test case-nya pencarian demam. Expected result akan diterima, akses akan diterima dan menampilkan hasil pencarian dari keyword demam. Actual result, akses diterima dan menampilkan konsultasi kasus demam. Status valid. Yang keempat, pengujian pada fitur belanja obat dan keranjang. Untuk test case description-nya ada 3, yaitu pertama memilih produk lalu klik tambahkan. Untuk test case-nya nama produk CDR, expected result produk akan ada di keranjang dan actual result-nya produk muncul di keranjang, status valid. Yang kedua, tidak ada produk yang di checklist atau dipilih pada keranjang lalu klik checkout. Test case-nya pilih produk tidak di checklist. Button checkout tidak bisa diklik dan untuk actual result-nya button checkout tidak bisa diklik dan statusnya valid. Yang terakhir, produk di checklist lalu klik checkout. Untuk test case-nya pilih produk checklist CDR. Dan untuk expected result-nya, sistem menerima akses lalu beralih ke form konfirmasi pemesanan. Untuk actual result-nya, sistem menerima akses lalu beralih ke form konfirmasi detail pemesanan. Status valid. Yang kelima, pengujian pada form konfirmasi pemesanan dan pemilihan metode pembayaran. Untuk test case description-nya ada 4. Yang pertama, alamat dikosongkan, lalu klik pilih pembayaran. Untuk test case-nya alamat kosong. Untuk expected result-nya, akses ditolak dan menampilkan pesan, silakan masukkan alamat pengiriman. Untuk actual result-nya, button pilih pembayaran tidak bisa diklik dan statusnya valid. Yang kedua, alamat diisi lalu klik pilih pembayaran. Test case-nya alamat pematang Siantar. Expected result beralih ke pemilihan metode pembayaran. Actual result-nya akses diterima dan beralih ke pemilihan metode pembayaran dan statusnya valid. Yang ketiga, tidak ada metode pembayaran yang dipilih lalu klik konfirmasi dan bayar. Test case-nya metode pembayaran kosong, expected result akses ditolak, dan untuk actual result-nya button konfirmasi dan bayar tidak bisa diklik, status valid. Dan yang terakhir, metode pembayaran dipilih lalu klik konfirmasi dan bayar. Untuk test case-nya metode pembayaran BRI, dan untuk expected result-nya akses diterima dan menampilkan nomor virtual account. Actual result-nya akses diterima dan menampilkan nomor virtual account dan statusnya valid. Yang terakhir, pengujian pada form alamat. Untuk test case description-nya ada 4. Yang pertama, alamat dikosongkan lalu klik enter. Test case-nya alamat kosong. Kemudian expected result-nya akses ditolak. Dan untuk actual result-nya akses ditolak dan tetap pada halaman masukkan alamat. Status valid. Yang kedua, alamat diisi lalu klik enter. Untuk test case-nya alamat perumahan Taman Setinegara. Untuk expected result-nya akses diterima dan beralih ke form pengisian data alamat dengan lengkap. Dan untuk actual result-nya akses diterima dan beralih ke form pengisian data alamat dengan lengkap. Status valid. Yang ketiga, detail alamat dikosongkan lalu klik simpan alamat. Test case-nya detail alamat kosong dan expected result-nya button simpan alamat tidak bisa diklik. Dan untuk actual result-nya button simpan alamat tidak bisa diklik dan statusnya valid. Dan yang terakhir, detail alamat diisi dan klik simpan alamat. Test case-nya detail alamat blok B nomor 6. Expected result-nya akses diterima dan beralih ke halaman alamat tersimpan. Dan untuk actual result-nya akan akses diterima dan beralih ke halaman alamat tersimpan saya dan statusnya valid. Demikianlah presentasi dari hasil pengujian black box testing terhadap aplikasi Good Doctor. Terima kasih.